Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aswar selaku moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa hadir bersama-sama mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aswar selaku moderator, dan yang kedua Nurjannah, dan yang ketiga Husna, dan yang keempat Nurul Nahidah. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Dan yang kedua itu dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Baik, tak perlu berlama-lama lagi. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah dari kelompok 1. Saya akan membawakan materi tentang aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lotkin tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia yang sekitarnya berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurangnya berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Bagian yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. Bagian keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nahidah dari kelompok 1 yaitu Gerakan Baru Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengajar alam sekitar. Gerakan pendidikan
yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan yang pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah via Avenger di Jerman dengan Heimatkind and G. Lecter di Belanda dengan Het voor Leven. Yang kedua, pengajar pusat perhatian. Pengajar pusat perhatian dirintis oleh Ovid Minat de Clory dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Nah, di samping pendapatnya tentang pengajaran global, Disclory menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajar, yaitu metode global dan sentra di internet. Nah, yang ketiga yaitu sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. GI komunis menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran. Mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran yang mata pelajaran pertukaran sekolahnya. Ya, yang keempat yaitu pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasanya pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajar proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara kompresif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian nomor 2, yaitu 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran itu dipandang sebagai tombak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Namun, upaya dan prakarsa di bidang pendidikan tidak terbatas oleh taman siswa dan INS saja. Setelah kemerdekaan telah diupayakan perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indria atau TK dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda atau Taman SD. Disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS didirikan oleh Muhammad Jafei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Bahkan pada bulan Desember 1948, sewaktu Belanda menyerang ke Kayu Tanam, seluruh gedung INS di bumi hanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Padang. Baru pada bulan Mei 1950, ruang pendidik INS Kayu Tanam bangkrut kembali. Sekian materi yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itulah tadi sedikit materi yang dapat kami rangkum tentang aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan serta 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.